Assalamualaikum, halo bro, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di video menarik hari ini yang menceritakan tentang film terbaru yang berjudul Devil Island, yang disutradarai oleh Sean King dan Taylor King. Sebelum kalian nonton video ini jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel kita ya. Untuk mendukung channel ini agar lebih baik lagi dan jangan lupa, video ini jangan sampai menunda urusan ibadah kita sama yang di atas ya bro. Selamat menonton. Menurut mitos penciptaan di Indian Paune, serigala adalah makhluk pertama yang mengalami kematian. Film ini dirilis pada tahun ini di 2021. Awal mula cerita dari film Devil's Island, seorang Sheriff Thompson yang diperankan oleh aktor Cliff Yates, Sheriff menemukan kakek nenek Samantha meninggal dunia secara bersamaan. Ini memang sesuatu yang janggal. Sebelum lebih jauh, kita perkenalkan peran utama pada film ini dulu ya bro. Film ini diperankan oleh aktris Elle Alexander yang berperan sebagai Samantha. 3 tahun berlalu, Samantha bertemu dengan Michael yang diperankan oleh aktor yang bernama Christian Sokoli. Michael ditugaskan untuk menjemput Samantha untuk ikut pergi menaiki kapal bersamanya ke suatu tempat. Sesampainya di suatu dermaga, Michael mengajak Samantha ke suatu rumah yang berisi kenangan kakek dan neneknya. Suatu hari Samantha mengemudikan kapal dan pergi ke supermarket di suatu pulau. Setelah berbelanja, Samantha bertemu seorang pria yang mengaku bernama Mort yang diperankan oleh aktor bernama Pete Berwick, dan Mort menyarankan untuk berhati-hati kepada Samantha. Apa ya bro maksudnya hehehe dilanjut ceritanya. Really? Hey, I'm Mort. Samantha pergi dari supermarket tersebut dengan mengendarai kapal milik Michael. Sedang asik menikmati air laut, dia seperti melihat penampakan seseorang di suatu pulau kecil. Mulai berasa serem nih bro hehehe. Di malam hari Samantha sedang terlelap tiba-tiba terbangun seperti mendengar suara. Dan Samantha langsung memeriksanya. Walaupun agak sedikit panik, tapi Samantha memberanikan diri untuk memeriksanya. Dan tiba-tiba pintu rumah tertutup dan terbuka sendiri bro. Dan itu ternyata hanya angin laut hehehe. Samantha melanjutkan untuk memeriksa keadaan sekitar kembali, dan dia melihat penampakan seseorang berdiri di atas perahu di tengah laut, dan tiba-tiba orang tersebut hilang dan hanya kapalnya saja. Setelah itu Samantha kembali bergegas untuk beristirahat walau dalam keadaan takut. Keesokan harinya, Samantha berjumpa dengan Sheriff Thompson. Sheriff ini yang menemukan kakek neneknya Samantha mati secara mengerikan. Setelah berbincang sebentar dengan Sheriff, Samantha memanjakan dirinya dengan mandi. Wow hehe. Setelah mandi dia kedatangan Michael yang secara tiba-tiba datang dan Samantha merasa aneh dengan Michael. Samantha mencoba mencari sinyal, tetapi tidak ada hasil. Malam harinya, Samantha kembali mendengar suara aneh, lalu dia pun memeriksanya. Dengan wajah panik dan rasa takut dia pun kembali melihat penampakan seseorang pria di atas kapal. Dan tiba-tiba hilang seperti malam sebelumnya. Wow serem ya bro. Samantha kembali mengecek rumahnya dan membawa kayu untuk jaga diri dan alhamdulillah malam itu tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya Samantha melihat kapal Michael yang tidak tertali di dermaga. Dan ia pun berenang untuk memeriksanya. Pas dia berenang kembali ke dermaga, dia menemukan sebuah kotak misterius yang berisi cacing dan sebuah foto. Karena Samantha panik ia pun menelpon Sheriff untuk mengeceknya dan menceritakan semuanya. Tapi nampaknya Sheriff tidak percaya dengan Samantha. Setelah itu Samantha membeli bahan pangan di suatu pulau. Tiba-tiba dia bertemu dengan wanita menyeramkan. Karena menyeramkan ia pun mengabaikannya. Saat arah pulang perahu ia pun mogok, dan berhenti di suatu pulau. Dan dia melihat wanita menyeramkan yang ia temui dan meminta bantuan padanya. Tapi wanita itu pun menghilang. Dengan rasa takut, ia pun mencarinya dan tiba-tiba ia bertemu dengan Mort dan meminta bantuan untuk memperbaiki kapalnya. Lalu keesokan harinya, Samantha masih galau dan membuang kalungnya ke laut. Dan tiba-tiba dia menemukan kembali kotak misterius dengan berani ia memeriksanya dan melihat sebuah bangkai. Ia pun langsung melapor ke Sheriff, tapi Samantha curiga terhadap Sheriff dan merasa seperti ada yang disembunyikan. Malam harinya ia pun kembali mendengar suara misterius, gak taunya dia kedatangan wanita menyeramkan yang ia temui kemarin. Dan ternyata dia seorang Nyonya Hunter yang diperankan oleh aktris wanita Alba Yates. Kembali ke cerita, Nyonya Hunter dengan mempunyai kekurangan.
Karena tidak bisa bicara, ia pun menulis sebuah kata-kata untuk Samantha, yang intinya, pulau ini milikku, serigala, dan Nyonya Hunter itu menyuruh Samantha untuk pergi karena mereka tidak menyukainya. Dan tiba-tiba Nyonya Hunter itu langsung pergi karena ia merasa omongannya tidak didengar oleh Samantha. Malam itu juga Mort ingin menemui Nyonya Hunter untuk membicarakan sesuatu. Dan tiba-tiba ia melihat makhluk yang sangat seram mengenakan jubah hitam. Wow, saya jadi merinding bro. Dan Mort dibunuh pada malam itu. Keesokan paginya saat Samantha pergi ke salah satu pulau, ia menemui patung kepala serigala dan barang ini seperti pesugihan gitu bro. Ia pun langsung lari dan bergegas pergi dari pulau itu. Saat kembali ke dermaga Samantha kembali menemukan sebuah kotak tapi ia tidak membukanya lalu menendangnya ke laut. Dan Samantha pun membuat jebakan untuk jaga diri. Nah ini bro final dari cerita film ini. Saat malam hari, jebakan yang ia buat berbunyi dan kamu tahu siapa yang datang ke rumahnya. Yaitu Michael, dengan membawa alat tajam atau palu untuk membunuh Samantha. Karena Samantha sudah waspada ia pun menodongkan pistol ke Michael. Karena Michael pintar dan licik, Samantha terjatuh dibuatnya. Tapi Samantha berhasil melawan dan Michael pun pergi dan terkena perangkapnya Samantha. Ia pun ke laut untuk melarikan diri. Samantha dengan panik tetap mengejarnya. Saat Michael ingin menyerang Samantha, ia pun ditembak di tempat dengan Samantha. Dan akhirnya sheriff dan polisi datang. Sheriff menemukan kuil di rumahnya Michael. Dan dia punya lusinan foto dan pakaian Samantha. Mungkin dia mengagumi Samantha bro hehe tapi gak kesampean. Sebulan kemudian, kehidupan Samantha normal tanpa ada teror apapun. Dan alur cerita Devil's Island berakhir walaupun masih banyak teka-teki yang belum terjawab ya bro. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.